Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Vaksinasi untuk generasi muda di atas usia 18 tahun sudah gencar dilakukan, utamanya di wilayah DKI Jakarta. Ya, lalu sebenarnya seberapa penting vaksinasi diberikan bagi generasi muda yang diasumsikan ini tidak terlalu beresiko tinggi terhadap paparan COVID-19? Kita akan membahasnya bersama ahli imunisasi Dr. Elizabeth Cem Supardi, dan kami juga akan mengundang pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99100 untuk bertanya lebih jauh seputar kebingungan ataupun keraguan terhadap vaksin COVID-19. Kita sapa Dr. Jen terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Jen. Mbak Sarah dan Mas Jason ya. Iya, selamat pagi dokter. Dokter, kita kan sudah tahu bahwa sekarang umur 18 tahun ke atas ini sudah bisa divaksinasi akhirnya ya. Nah, tapi ada juga anggapan nih dokter bahwa angka produktif, usia produktif ini masih tidak terlalu penting untuk divaksin karena kekebalan tubuhnya itu lebih kuat begitu karena masih muda. Seberapa rentan sih dok sebenarnya anak-anak muda ini untuk harus divaksin? Sebetulnya sampai ke anak kecil pun sebetulnya membutuhkan vaksinasi sebetulnya. Nah, karena vaksinnya terbatas, terpaksa negara itu mendahulukan yang paling rentan, yaitu lansia. Begitu vaksinnya tersedia, maka akan maju ke umur-umur yang lebih muda. Ini sudah sampai ada yang 50 ke atas, 40 ke atas. Nah, DKI ini karena sudah beredar varian Delta yang dari India, maka ini penyebarannya itu 97% lebih daripada yang non-varian. Ya, dan anak-anak muda banyak yang terserang, yang meninggal pun ada, walaupun lebih sedikit daripada yang lansia. Jadi harus yang. Jadi dokter, anggapan kalau misalnya usia 18 tahun atau orang-orang berusia muda kemudian ini lebih kuat dan kayaknya tidak urgent untuk dapat vaksin, itu salah dokter ya? Salah besar ya. Ini masyarakat kelihatan dari animonya yang 18 tahun ke atas. Ya, begitu dibuka mereka langsung ya, tidak seperti lansia ya, lambat sekali majunya ya. Yang muda-muda ini luar biasa bagus. Oke, Dokter Jen, tapi kalau kita lihat, ini kan mungkin memang baru di DKI Jakarta, misalnya kita ambil contoh usia 18 tahun baru dimulai untuk proses vaksinasinya sendiri. Dan kemudian proses vaksin itu sendiri kan biasanya akan ada dosis 1 dan juga dosis 2, dan rentangnya itu selama beberapa hari. Nah, kemudian untuk bisa menciptakan kekebalan, ini di tubuh orang yang berusia muda akan samakah efeknya dengan orang yang biasanya usia lansia atau seperti apa dokter? Ada perbedaan misalnya kalau orang muda jadi lebih cepat imun atau seperti apa nih dokter? Nah, berita baiknya adalah yang muda ini pembentukan antibodinya lebih bagus daripada yang lansia. Memang tidak langsung suntik langsung hari berikutnya terbentuk, tidak. Butuh waktu sekitar 2 minggu, tapi total antibodi yang terbentuk akan lebih tinggi daripada yang lansia. Itu berita baiknya. Nanti yang di bawah 18 tahun lebih bagus lagi. Oke, itu kenapa dokter alasannya? Alasan medisnya kenapa dokter bisa lebih baik, antibodinya lebih tinggi? Ya, itu memang secara biologis semakin muda itu semakin bagus pembentukan antibodinya. Karena pembentukan sel-sel semua itu makin kita tua makin tidak bagus. Ya, anak pertumbuhannya itu kan juga bagus sekali ya. Baik. Nah, itu juga sama gitu. Ya, baik. Dokter Jen, kita tahan dulu perbincangan kita mengenai vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas. Kita jeda dulu pemirsa, usai pariwara berikut kami masih akan kembali. Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kita lanjutkan kembali perbincangan soal vaksinasi untuk mereka yang kelompok di atas usia 18 tahun. Dan kami sudah terhubung dengan salah satu penelpon, ada Ibu Claudia dari Jakarta. Selamat pagi Bu Claudia. Ya, pagi Pak. Iya, silakan pertanyaannya untuk Dokter Jen, Bu Claudia. Oke. Dokter,
saya mau bertanya, sebetulnya peraturan untuk penerima vaksin AstraZeneca itu umur berapa? Oke. Minimnya. Minimal umur berapa? Karena saya tanggal 8 kemarin, saya itu mendaftar untuk yang 2+1 saat itu di Hangzhou, saya ditolak. Oke. Dibilangnya Baik, karena pakai AstraZeneca itu minimnya 30. Oke, baik. Kami sudah tangkap pertanyaannya Ibu Claudia. Silakan Dr. Jen, apakah ada batas minimum usia khususnya untuk vaksin AstraZeneca ini, dokter? Baik, jadi batas sesungguhnya adalah 18 tahun ke atas. Ya, negara itu mengatur tergantung ketersediaan vaksin. Karena vaksinnya masih sedikit, awalnya masih lansia dulu. Kemudian vaksin ada lebih banyak lagi, maju 50 ke atas, 40 ke atas, 30 ke atas, begitu. Nah, sedangkan kalau yang di luar, di tempat-tempat yang di luar itu 18 ke atas. Ya, sebetulnya tidak hanya DKI, Bandung Raya pun sudah 18 ke atas. Dan rencananya Bodetabek juga 18 ke atas. Oke, dokter, ditegaskan lagi dokter, untuk kemudian semua jenis vaksin yang ada di Indonesia tercatat sudah ada misalnya Sinovac, kemudian ada AstraZeneca yang untuk program vaksinasi nasional, dan untuk gotong royongnya ini kan ada Sinovac. Nah, ditegaskan lagi dokter, semua jenis vaksin yang sudah masuk ini apakah kemudian bisa untuk mereka kelompok masyarakat di atas 18 tahun ke atas? Ya, semuanya adalah 18 ke atas. Namun masing-masing daerah punya masalah. Jadi misalnya ada satu daerah puskesmas di sana, di mana di sana lansianya masih sangat sedikit, vaksinnya pun sedikit. Sehingga mereka memprioritaskan pada kelompok umur yang agak senior dulu. Takut nanti lansia datang, vaksin habis. Baik. Nah, jadi ini berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Jadi bukan masalah vaksin AstraZeneca untuk usia rentang waktu berapa, tapi ini adalah permasalahan stok yang terbatas yang dihadapi Ibu Claudia di Jakarta. Dokter Jen, terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan Dokter Jen kepada teman-teman pemirsa usia produktif yang saat ini sudah mulai bisa nih untuk divaksin COVID-19? Ya, jadi begini. Sebetulnya untuk seluruh Indonesia, di mana ada daerah yang di luar Jabodetabek maupun di luar Bandung Raya, sebetulnya yang 18 ke atas itu sebetulnya bisa. Di setiap tempat pelayanan imunisasi, mereka itu kan satu botol vaksin untuk 10 orang. Ya, bila sasaran yang datang itu tidak sampai 10, tentu ada sisa vaksin. Itu tidak boleh dibuang. Nah, itu banyak yang umur 18 ke atas itu antri di situ, menunggu sisa vaksin. Dan itu akan diberikan. Ya, itu saran. Oke. Jadi harus benar-benar dimaksimalkan, tapi satu pesan terakhir pastinya pesan moralnya adalah walau sudah divaksin bukan berarti kemudian tidak bisa terkena virus COVID-19, tapi tetap protokol kesehatan itu jadi kunci walaupun usianya masih usia 18 tahun ke atas. Terima kasih Dr. Jane Elizabeth Jane Supardi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia atas pencerahannya.